hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan saya, Akino. Di video ini, saya akan membahas satu pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu apa sih arti kuah? Tentu banyak orang masih bertanya ini dan tidak heran karena memang masyarakat umumnya hanya mengenal shio. Jadi shio dianggap sudah mewakili satu lambang mewakili diri, misalnya shio tikus, shio kerbau, ya. Banyak orang sudah tahu. Tapi metode yang namanya kuah banyak belum yang tahu. Padahal metode kuah ini banyak digunakan di traditional Chinese medicine, ya, atau pengobatan Tiongkok, di ilmu geografi, di ilmu astronomi, anatomi tubuh, peta, kompas, dan lain-lain. Pemakaiannya sangat luas, jadi tidak ada salahnya kita belajar lagi tentang apa arti kuah ini. Terutama bagi yang belajar tentang Feng Shui atau mau menerapkan solusi Feng Shui untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, maka memahami kuah ini menjadi suatu keharusan. Karena tanpa mengenal kuah, maka ilmu Feng Shui terasa garing karena memang dasarnya banyak perhitungan kuah. Meskipun shio masih digunakan di dalam pemakaian ilmu-ilmu Feng Shui. Tentu ini artinya ilmu-ilmu yang sudah lebih dalam dan lebih spesifik dikuasai oleh para praktisi ataupun master Feng Shui. Kata kuah itu berasal dari pakwa. Pakwa. Pa itu 8, kuah itu adalah lambang. Ya. Bahasa Inggris sering mengatakannya kuah ini triagram. Jadi 8 triagram. Nah, kenapa disebut triagram? Karena di situ merepresentasikan 3 kunci sukses ataupun trinitas sukses. Yang satu adalah bahwa sukses ditentukan oleh langit. Nah, ini artinya masa lalu, ya, yaitu dibawa oleh Pak Zi kita. Kemudian sukses tergantung dari perjuangan diri kita, yaitu sisi manusianya. Kalau mau sukses ya harus belajar untuk sukses gitu, tahu ilmu untuk sukses. Kemudian yang ketiga adalah yang diberikan oleh lokasi ataupun tempat. Satu tempat memberikan kesempatan yang berbeda-beda. Tentu tempat yang baik memberikan kesempatan yang jauh lebih baik. Nah, 3 trinitas ini kalau kita bagi ya kira-kira 33%, ya. 33, maka 100%. Artinya kalau seseorang bisa mencapai kesuksesan kalau dia memiliki trinitas sukses ini komplit. Nah, ketika saya mengatakan sukses, jangan sampai salah arti seolah-olah itu harus uang, ya. Jadi saya tidak mengkaitkan sukses itu uang, tapi sukses itu adalah totalitas, ya. Totalitas artinya dari aspek pribadi, dari aspek spiritual harus artinya dia dapat berdamai sama dirinya sendiri juga, aspek materi tentu juga, kemudian aspek apa? Aspek pergaulan sosialnya bagaimana. Nah, inilah yang didefinisikan sebagai hoki sebenarnya. Kembali ke pakwa, ya. Tadi terpaksa harus menjelaskan karena supaya memahami. Kuah adalah triagram. Kuah sebenarnya adalah lambang 3 kunci sukses. Ya. Jadi satu orang satu kuah itu artinya melambangkan komposisi yang dia miliki. Pak Kuah sendiri secara totalitas, secara keseluruhan artinya ya, mewakili satu model realitas alam semesta. Dia adalah mewakili model realitas alam semesta. Apa maksudnya? Kalau kita mau membangun gedung, misalnya 30 lantai, 70 lantai, maka adalah sangat beresiko kalau kita langsung panggil kontraktor gali tanah, pasang tiang pancang, kemudian bangun, udah jadi, bukan begini Pak Arsitek, bukan begini kontraktor, ini salah nih, ribut kan? Tentu dengan cara seperti ini, orang lebih baik menggunakan model dulu, memahami dulu kompleksitas suatu gedung ketika dia berdiri. Ya. Dengan membuat model artinya membentuk satu miniatur gedung tersebut, kemudian
pergi ke laboratorium fisika, dihembus dengan angin, ditiup dengan hujan buatan, ya kan? Digoncang-goncang seolah-olah itu gempa 8 skala Richter gitu. Wah, gedungnya bisa bertahan. Kemudian ditinjau dari aspek keindahan, ditinjau mewakili mungkin filosofi, ya. Kemudian ditinjau misalnya dari aspek apa? Eh, Daya tahan dari desain ini, ya. Kan ada desain-desain yang sangat trending aja. Tapi begitu trending itu lewat, takutnya gedung ini jadi tidak laku, tidak ada yang minat untuk menyewa gitu. Nah, kehidupan adalah suatu kompleksitas mirip seperti ini. Gedung kan udah kompleks, gedung 70 lantai misalnya. Dunia ini, alam semesta lebih kompleks lagi. Nah, bagaimana manusia bisa mengartikan realitas kompleksitas ini? Maka orang zaman dahulu namanya Fusi, ya, dia melihat bahwa ini adalah bisa disederhanakan di dalam Pakwa. Oleh Fusi disebut dengan Xiantian Pakwa atau Pakwa langit awal. Nah, apa maksudnya Pakwa langit awal? Jika kita perhatikan Pakwa langit awal, ini terdiri dari langit di atas, bumi di bawah. Ini sama seperti wadah, ya. Kalau kita perhatikan, kita bisa keluar dari bumi naik pesawat, maka kita melihat hanya ada dua komponen. Daerah yang kosong, ya, daerah yang kosong, kemudian ada kepadatan. Nah, Shenhen Pakwa mewakili lambang apa? Wadah. Kemudian oleh King Wen ditemukan namanya Houtian Pakwa atau Pakwa langit lanjutan. Nah, kalau tadi adalah wadah, ini isinya. Pakwa langit lanjutan atau yang sering kita pakai di dalam keseharian kita, ya pakwa ini, pakwa langit lanjutan. Apa wakil dari pakwa langit lanjutan itu? Yaitu pohon, laut, danau, air, api. Ya kan, kalau kita lihat tadi dari ruang angkasa, sekilas kita hanya melihat dua hal, kepadatan dan kekosongan. Tapi kalau kita zoom in, mau sedikit lebih teliti, kita melihat ada cahaya, api, ya kan? Kemudian ada sungai, ada air yang membungkus bumi kepadatan ini. Nah, Houtian Pakwa melambangkan apa? Praktisnya, gitu. Kalau Xiantian Pakwa bicara idealismenya, maka langit lanjutan atau yang sesudahnya ini adalah praktisnya. Nah, di dalam Feng Shui, Pakwa langit lanjutan inilah yang banyak kita gunakan dalam aplikatif kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ini adalah sisi praktis dari realitas kehidupan. Mabuk ya? Wajar kalau mabuk, karena ini belajar tentang Pakwa, bukan ilmu yang sederhana. Ini ilmu filosofi yang dalam, ya. Dan tadi yang kalian dengar itu sebagian kuliah untuk anak S3 mengenai filsafat orang Tionghoa kalau mau belajar tentang Pakwa. Tapi saya harus menyampaikan ini karena supaya kalian memiliki fondasi pengertian yang betul. Dengan memiliki fondasi pengertian yang betul, maka kokoh pemahaman tentang Feng Shui-nya. Dan kalau kita perhatikan bendera Korea Selatan itu menggunakan apa? Shinten Pakwa. Artinya negara ini memiliki idealisme yang besar, yaitu mau sama seperti langit awal, ya. Jadi seperti alam semesta yang seidealnya harusnya memang seperti itu. Untuk alasan praktis, maka dalam Feng Shui menggunakan Houtian Pakwa, dan Houtian Pakwa ini dikombinasi dengan numerologi, dengan nomor. Ada 9 nomor, ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Dan masing-masing nomor ini mewakili Kwa tersebut. Jadi orang ini begitu banyak. Di alam semesta ini orang banyak, ya, mungkin sudah hampir mencapai 8 miliar. Kelihatannya setiap orang berbeda. Tapi kalau kita mau jeli melihat, ada ciri-ciri yang mirip-mirip. Nah, ciri mirip-mirip ini mewakili satu Kwa, ya kan? Kompleksitas dunia disederhanakan dalam 8 lambang. Maka jumlah manusia hampir 8 miliar ini, kalau kita lihat, tidak ada satupun yang sama. Tapi
meskipun tidak sama, ada ciri-ciri yang mirip-mirip ya. Misalnya orang yang berambut pirang, mata biru, ini satu kelompok ya. Kemudian rambut yang lurus gitu, kuningnya kayak saya satu kelompok gitu ya kan. Jadi sebenarnya setiap manusia pun berbeda tapi memiliki ciri kesamaan. Sama. Jadi manusia kalau dibilang tidak ada yang sama betul, tapi ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri inilah yang di-matching dengan Kwa. Oleh karena itu, Kwa mewakili satu kelompok individu, ya, satu kelompok individu. Otomatis mewakili kelompok seseorang, yaitu ditentukan oleh namanya tanggal lahirnya. Dan masing-masing Kwa ini punya nomor yang tadi saya katakan 1 sampai 9 dengan ciri masing-masing. Misalnya Kwa 6 adalah Qian Kwa yang artinya mewakili langit, mewakili ayah, mewakili harta dan lain-lain ya. Pelajaran tentang Pak Kwa ini saya rasa cukup di sini. Jadi supaya paham kenapa harus ada Kwa, karena inilah bagaimana posisi Anda, bagaimana posisi kamu di dalam alam semesta ini. Dan ketika kita bisa memahami posisi kita di alam semesta, maka kita baru bisa namanya mencari celah supaya bagaimana tidak terlalu berbeda sinkronisitinya atau namanya kita tidak terlalu jauh dengan apa yang seharusnya menurut desain alam semesta. Dan dengan diketahuinya kuasa seseorang, maka baru bisa rumah orang tersebut untuk dibenah, ataupun dia sendiri bisa membenah kehidupan dia supaya lebih matching dengan realitas alam semesta. Syukur-syukur ketika dia makin maju, artinya pemahaman makin maju, dia bisa menyelaraskan diri dengan realitas awal, yaitu Xiantian Pakwa. Baiklah, terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa pukul loncengnya. Keep rolling. Sampai ketemu.